Shalom TLCC. Coba sekali lagi, Shalom. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita rasakan hadiratnya yang kudus, yang memenuhi setiap kita yang ada di sini. Dengan lagu ini, kita akan menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Into your hands. Into your hands, I come in again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Kita
akan menyampaikan firman Tuhan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabarnya semua? Sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Silahkan sapa kanan dan kiri saudara semua. Berikan senyuman yang terbaik. Kita akan menyanyikan lagu Kita Bertemu Lagi. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi.
kebenaran. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Mari kita berdiri penuh tepuk tangan yang meriah. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan belajar tentang kasih Tuhan pada kita. Kita akan mengenal kasih Tuhan lebih dalam lagi. Karena kita tahu bahwa rencananya Tuhan pasti sangat begitu baik untuk kita. Amin. Bapa Surgawi. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu. Bapa surgawi, teman-teman, anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita ke depan yuk. Kita mau persiapan untuk sekolah minggu. Halo James, hai Owen, hai Lisa, halo semua. Oke. Mewakili ya. Oh, masih ada lagi yang satu yang mewakili. Hi Axel, how are you doing? Oh wow, Grandma is here.
Selamat pagi Bu Nunu. Wah, kalau gitu kita ini nih. Ini mentor saya nih ada di sini. Ikutin ya, ikutin saya. Selamat pagi semua. Wah, kurang keras nih. Selamat pagi semua. Oke. Ibu Nunu. Ibu Nunu. Ayo 1, 2, 3. Ibu Nunu. Kurang nih, kurang keras nih. Ibu Nunu, doain kami dong, kami mau sekolah minggu. Oke Bu Nunu, please. Bu Nunu adalah mentor saya di sekolah minggu dari GBI Grogol. Terima kasih untuk kedatangannya. Silakan Bu Nunu. Ya. Mari kita berdoa mendukung anak-anak kita, cucu kita untuk boleh mengenal Kristus dan percaya kepadanya. Dan belajar firman Tuhan. Bapa yang mengasihi kami bersyukur pada hari ini. Karena kami ada di rumah Tuhan, mencari Tuhan. Hari-hari ini menghadapi masa sukar tidak ada yang bisa kami lakukan selain datang kepadamu. Kami membawa anak-anak kami datang, biarlah Tuhan blessing, berkati mereka. Dan biarlah roh mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus yang selalu menyertai mereka. Tuhan Yesus dapat menolong mereka. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan hari depan mereka. Berkati para guru-guru yang sudah mempersiapkan firman Tuhan untuk anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, firman yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya, perkatakan iman, anak-anak kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua berkata, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk anak-anak kita, TLCC. Thank you Ibu Nunu, God bless you. Terima kasih worship team kita. Puji Tuhan, thank you so much. Alright. Oke. Boleh nggak kita bangkit berdiri lagi, kita akan baca firman Tuhan. Hari ini adalah dari Filipi 3. Ayat 1 sampai yang ke-9, tepatnya 1b kalau kita pakai terjemahan baru. Saya akan baca yang ganjil, kita semua baca yang genap. Demikian udah ada ini Alkitab atau Alkitab atau segala macam itu karena mungkin tidak akan ditayangkan di depan. Siap? Demikianlah firman Tuhan. Filipi 3 mulai dari ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri,
karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan, mari kita duduk semua. Saya sedikit sedang membayangkan gembala sidang kita, Pastor Daniel Muksin, sekarang sedang melayani di Pulau Bangka. Kita ada beberapa pelayanan Injil di Pulau Bangka, di Lubuk Linggau, ada juga nanti yang akan dibuka di Pontianak dan di beberapa tempat lagi di sekitar gereja kita di Bintaro ini. Saya membayangkan bagaimana semangatnya beliau menyampaikan kabar Injil, membaptiskan orang di sana, mewakili Tuhan ya. Tuhan yang menyampaikan, Tuhan yang membaptiskan. Gembala sidang kita diberi kesempatan untuk melakukan itu. Luar biasa, Tuhan mengasihi gereja kita TLCC ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan. Boleh nggak kita beri kemuliaan untuk Tuhannya nih? Kita diberi kesempatan begitu macam. Arti daripada itu semua yang baru saya sampaikan, yang saat ini sedang terjadi di Bangka, di Lubuk Linggau, di Pontianak. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah bagian dari gereja ini. Artinya setiap kita pun Tuhan menghendaki terlibat secara sedalam-dalamnya. Amin. Dan itulah yang akan kita lakukan sebagai TLCCers, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memuliakan Tuhan melalui gereja kita TLCC ini. Tadi ayat yang kita baca, saya akan masuk ke sana sekarang. Ayat emas kita adalah dari Filipi 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu dari versi Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru. Untuk pembanding saya ambil versi firman Allah yang hidup. Sama-sama firman Tuhan, sama-sama dipakai di Indonesia. Mari kita lihat karena ini akan melengkapi pengetahuan kita. Memperdalam nuansa pengertian kita akan firman Tuhan. Saya akan bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab bukannya pengeratan tubuh kita yang menjadikan kita anak-anak Allah, melainkan penyembahan kepada Dia dengan roh kita. Itulah satu-satunya khitan yang benar. Kita orang Kristen bersukacita karena hal-hal yang dilakukan oleh Kristus Yesus untuk kita. Dan kita sadar bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Itu ayat emas kita. Dan kita akan lihat lebih dalam di samping kiri, samping kanan ayat itu. Dari nas kita konteksnya yang jelas, yang kita tahu kalau kita melihat Alkitab yang ada. Baik di Indonesia maupun ada beberapa yang di luar Indonesia, lebih banyak lagi malah. Menarik ini, kalau di terjemahan baru, judul dari nas kita adalah kebenaran yang sejati. Ini terjemahan baru, judul dari nas ayat 1-9. Yang kita baca tadi. Kalau di bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab nih, firman Tuhan. Judulnya untuk nas itu adalah kebenaran yang sejati. Kalau kita pergi ke firman Allah yang hidup, yang saya baca tadi untuk ayat emas, mendampingi terjemahan baru. Judulnya adalah bersukacita karena pekerjaan Kristus. Saya bandingkan dengan terjemahan yang ada di luar sana, kami pakai di sekolah teologi kami dari English Standard Version. Judul daripada nas ini adalah Righteousness Through Faith in Christ. Kebenaran melalui iman di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus pada saat dia masuk ke pasal 3 ini di suratnya untuk orang-orang Filipi. Di dalam hatinya dia mau memberikan peringatan kepada sebanyak mungkin jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Hari ini kepada kita semua. Peringatan apa yang dia sampaikan ada di ayat 2 yang tadi kita baca. Hati-hati terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Rasul Paulus katakan kalian sedang
dikelilingi oleh orang-orang semacam itu. Siapa yang Rasul Paulus ajak bicara? Orang-orang seperti kita. Orang-orang yang sudah kenal Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah lahir baru sebagian besar di dalam gereja. Di Filipi itu sudah lahir baru. Orang-orang yang datang ke sekolah minggu, bawa anak-anaknya ke sekolah minggu, datang ke care group, bawa anak-anaknya untuk ikut latihan paduan suara. Orang-orang seperti itulah yang Paulus memberikan peringatan akan adanya bahaya di luar. Hari ini kalau boleh saya bawa ke hadapan kita semua, hal yang sama juga terjadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Mengapa Paulus sampai menyampaikan ini begitu dahsyat? Karena kadang-kadang kita nggak sadar. Orang itu datang dengan cara yang luar biasa, halus, bagus, menarik, cara bicaranya canggih. Bahkan kadang-kadang dikasih kesempatan untuk memimpin care group, jadi guru sekolah minggu. Tapi mereka seperti yang Rasul Paulus bilang. Itulah sebabnya kadang-kadang jemaat di Filipi, hari ini kita mungkin gak sadar bahwa kita sedang diancam sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri. Anak-anak kita sedang terancam, pemuda-pemudi kita sedang terancam. Kita tidak sadar seperti yang saat terjadi di gereja di Filipi itu. Itulah sebabnya keras sekali peringatan dia bilang anjing. Dia bilang penyunat-penyunat palsu. Dia bilang pekerja-pekerja jahat. Itu supaya perhatian kita atau pada saat itu jemaat di Filipi terpusat pada di sekeliling mereka. Hari ini sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Bedanya adalah saya nggak akan ngomong seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus meskipun mereka ada. Kita nggak akan ngomong seperti itu. Nah yang menarik kalau kita lebih jauh masuk ke dalam nas ini adalah dia Rasul Paulus bukan hanya berbicara mengenai orang-orang tadi, yang 3 tadi itu. Tapi dia justru mempergunakan dirinya sendiri sebagai ilustrasi terhadap jemaat yang ada di hadapan dia waktu itu. Ilustrasi ini luar biasa, makanya kita akan pelajari juga ilustrasi ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mengetahui dengan pasti bahwa seperti yang dibilang di subjudul itu, nas ini berbicara mengenai kebenaran yang sejati. Yang 3 orang jahat tadi berusaha membelokkan kebenaran ini di zaman Filipi. Waktu gereja di Filipi. Hari ini secara kita tidak sadar, mungkin banyak sekali juga hal yang seperti itu. Dibelokkanlah kebenaran yang sejati. Dan kita mesti ingat, betul-betul ingat. Pada saat firman Tuhan berbicara tentang kebenaran yang sejati, firman Tuhan ini mengacu hanya kepada satu hal. Yaitu si kebenaran itu sendiri yang juga adalah hidup, yang juga adalah jalan. Yaitu Yesus Kristus. Jadi meskipun Paulus di dalam nas ini secara panjang lebar dijabarkan oleh dirinya sendiri. Dia menulis nas ini. Tapi nas ini bukan tentang Paulus. Bukan tentang betapa hebatnya Paulus hari ini. Meskipun kita berada di dalam posisi di mana kita merasa bahwa kita melakukan segala yang benar. Benar nih, yang benar. Tapi kapanpun, sampai kapanpun, apapun yang benar yang kita pikir kita lakukan di hadapan Tuhan, bukan itu kebenaran yang Tuhan mau dia dengar dari orang-orangnya, apalagi hamba-hambanya, apalagi pemimpin-pemimpin care group, apalagi pemimpin-pemimpin sekolah minggu. Tetap diacukan kepada Yesus. Kebenaran itu di sini adalah Yesus. Jadi kita tahu dari nas yang barusan kita baca tadi, apa yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap umat-umatnya yang dia sampaikan melalui Rasul Paulus di dalam nasnya ini. Sebelum saya lanjutkan itu, kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, 3 penjahat tadi, dia sebutkan 3, pekerja, penjahat, satu lagi anjing. Jelas-jelasan mereka adalah musuh Injil.
The enemy of the gospel itu udah jelas. Paulus mengatakan. Yang tidak jelas adalah orang-orang yang tidak menonjol sebagai enemy, sebagai musuh dari Injil, tapi dia adalah musuh Injil. Yang menarik di sini adalah Paulus pergunakan dirinya sendiri untuk menunjukkan bahwa dia yang dulu adalah musuh Injil, adalah enemy of the gospel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya nggak tahu kita sadar atau enggak. Nanti kita akan mendengarkan dari nas ini bahwa mungkin ada di antara kita, mungkin bercokol di rumah tangga kita sendiri ini. Di dalam rumah, di dalam altar keluarga. Pada saat kita bermesbah keluarga. Yang mana apa yang kita hidupi di dalam kehidupan kita secara tidak sadar. Kita itu adalah musuh dari Injil. Bayangkan. Di dalam suatu rumah tangga. The enemy of the gospel. Musuh si Injil ada di situ. Bayangkan. Di sekolah minggu ada di situ. Di care group ada di situ. Di gereja ada di situ. Gereja, care group, sekolah minggu, rumah tangga anak-anak Tuhan, it's all about the gospel. Itu semua tentang Injil. Gimana bisa? Di dalamnya ada musuh Injil di situ. Nanti kita lihat dari apa yang Paulus jabarkan tentang pengalaman dia. Yang dia jabarkan karena dia mau kita semua belajar. Banyak dari kita yang masih menghidupi pengalaman yang lama dari Rasul Paulus. Yang kadang-kadang kita tidak tahu dan cara kita hidup yang seperti ini menghancurkan anak-anak kita sendiri. Menghancurkan istri kita sendiri. Kalau si istri yang melakukan, menghancurkan suaminya. Menghancurkan care group, menghancurkan sekolah minggu. Menghancurkan gereja bahkan. Jadi hari ini mau ditunjukkan dengan jelas oleh Rasul Paulus. What is the enemy of the gospel? Seperti apa bentuknya musuh Injil itu di dalam rumah tangga saya? Kan seperti itu antara lain. Yang jelas di dalam nas ini, inilah yang Tuhan kehendaki. Bersukacitalah, tadi ayat 1. Hidupilah kebenaran yang sejati, itu yang Tuhan kehendaki. Hidupilah pekerjaan Kristus, dari subjudul tadi. Hidupilah iman kepada Kristus. Hidupilah semua itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dikehendaki oleh nas kita, oleh firman Tuhan. Pertanyaannya, kita hidupi itu di keluarga kita? Oh, nggak tahu Pak Pendeta. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Tanya lagi, is the enemy of the gospel in our family? Apakah musuh Injil ada di dalam keluarga kita? Kalau jawabannya enggak mungkin Pak Pendeta, enggak mungkin ada musuh Injil. Lah kok enggak menghidupi sukacita di dalam keluarga? Kenapa di dalam keluarga tidak menghidupi kebenaran yang sejati? Kenapa di dalam keluarga kita masih tidak memiliki iman yang hanya kepada Kristus? Masih ada iman-iman lain. Kedudukan, jabatan, kepandaian, kekayaan. Is the enemy of the gospel in your family? Apakah musuh Injil ada di dalam rumah tangga kita? Itu kan pertanyaannya. Kita nggak sadarkan kadang-kadang musuh itu ada di dalam kita. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Kenapa firman Tuhan bicara seperti itu? Di Filipi 1, saya masuk ke pasal 1 nih, kembali sedikit. Di ayat 20, termasuk di ayat 11. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan melalui rasulnya. Yang kemudian menjadi tujuan hidup dari rasul Tuhan. Yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Rasul Paulus. Yang kemudian menjadi tujuan hidup seluruh anak-anak Tuhan saat itu. Dan hari ini sampai kapanpun. Di ayat 20 dikatakan. Rasul Paulus yang berkata, dengan segenap jiwa raga saya, baik saya hidup atau saya mati, Kristus dimuliakan. Ayat 20, bahasa Indonesia sehari-hari, Filipi 1. Jelas tujuannya adalah Kristus dimuliakan. Ayat 11, lebih menguatkan lagi. Maka Allah akan dimuliakan. Itu frasa di ayat 11 yang diacukan kepada hidupmu. Yaitu hidup jemaat Tuhan. Harus sedemikian rupa. Yaitu melimpah-limpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Sehingga Allah akan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang tadi Tuhan katakan tadi.
bahwa dia menghendaki melalui nasnya yang disampaikan oleh Paulus untuk kita bersuka cita. Untuk umatnya bersuka cita. Kalau Tuhan menghendaki kita bersuka cita, Tuhan berikan gak sukacitanya itu? So pasti, sudah pasti Tuhan berikan. Kalau Tuhan menghendaki umatnya menghidupi kebenaran yang sejati, Tuhan berikan gak itu kebenaran sejati itu di dalam umatnya? Di dalam rumah tangga si umatnya itu. Kelompok kecil, sudah pasti dia berikan. Kalau Tuhan menghendaki kita menikmati pekerjaan Kristus, yang di sini dimaksud oleh Paulus adalah pekerjaan keselamatan, yang kemudian kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sudah pasti dia selamatkan kita semua. Kalau Tuhan menghendaki kita beriman kepada Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, apakah Tuhan berikan iman itu kepada kita, kepada orang-orang di rumah tangga kita? Sudah pasti dia berikan. Dengan mengetahui ayat 20 dan 11 tadi, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa semua itu diberikan oleh Tuhan sehingga Tuhan dimuliakan. Oleh anak-anaknya, oleh keluarga-keluarga anak-anaknya, oleh kelompok-kelompok kecil anak-anaknya, oleh gereja-gereja anak-anaknya, yaitu kita semua. Nah, dengerin baik-baik. Kalau sampai kita tidak melakukan, apalagi gara-gara ada musuh Injil, the enemy of the gospel inside, di dalam keluarga kita, artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak memuliakan Tuhan. Artinya keluarga kita tidak memuliakan Tuhan. Kelompok kecil kita tidak memuliakan Tuhan. Gereja kita tidak memuliakan Tuhan. Padahal sudah dikasih. Sukacita sudah dikasih. Semua cikal bakalnya, bibitnya dikasih semua. Tapi banyak keluarga Kristen, bukan yang non-Kristen. Keluarga Kristen yang tidak memuliakan Tuhan, padahal materi untuk memuliakan Tuhan sudah diberikan. Terus gimana Pak Pendeta? Ayo kita pelajarin lebih jauh ini nas ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Kemudian yang dikatakan Rasul Paulus, ada dua macam kebenaran nih sebetulnya. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Itu ada di ayat 9 tadi Filipi 3. Yang pertama adalah kebenaranku sendiri. Paulus mempergunakan dirinya sendiri untuk memberikan pengajaran ini kepada jemaat Tuhan di Filipi. Yang kedua adalah kebenaran Kristus. Dua-dua itu ada di ayat 9. Nanti lihat lagi di rumah, ayat itu dibaca berulang-ulang dari versi-versi yang ada. Terjemahan baru, bahasa Indonesia sehari-hari, firman Allah yang hidup. Kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, itu yang ditulis Paulus di Filipi 3 mengacu ke Saulus. Yaitu orang lamanya Paulus. Paulus sebelum jadi Paulus namanya Saulus. Dia tunjukkan ada yang namanya kebenaranku sendiri. Dia kasih ilustrasi dan gambaran dengan jelas. Di ayat 9 dia katakan, kebenaranku sendiri adalah pada saat aku mentaati hukum Taurat. Pada saat aku mentaati adat istiadat. Pada saat aku menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Pada saat aku mengatakan dengan bangga bahwa aku adalah orang Ibrani asli. Suku yang hebat, bangsa yang hebat. Pada saat dia mengatakan aku sudah patuh pada aturan-aturan yang benar di dalam hidup sebagai manusia. Yaitu yang di sini dimaksud adalah seperti disunat, mengikuti semua perintah-perintah Taurat. Dan dia bahkan bangga dan menunjukkan kepada semua orang, aku adalah orang Farisi. Dia juga mengatakan, aku begitu sayang pada Tuhanku. Sehingga aku menganiaya jemaat-jemaat yang aku anggap bukan jemaatnya Tuhan. Aku di dalam mengikuti hukum Taurat tidak bercacat. Aku ini orang yang saleh. Itu yang diajarkan Rasul Paulus untuk menunjukkan kepada jemaat Filipi pada saat itu betapa dulunya dia adalah orang seperti itu yang kemudian disimpulkan oleh Rasul Paulus di ayat 8, semua itu sampah untuk Paulus. Sampah loh. Hari ini coba kita lihat diri kita nih hari ini sebagai orang tua. Sebagai mungkin ibu dari anak-anak. Kakak dari adik. Mentor dari menti-menti. Kakak kelas kayak
kakak di dalam rohani kek. Berapa orang di antara kita yang masih secara tidak sengaja, karena kita tahu ini salah. Paulus saja bilang sampah itu. Dia meninggalkan itu, nanti kita lihat. Tapi banyak loh di antara kita yang masih susah untuk membedakan nih. Mana yang namanya ikut aturan agama, mana yang kasih, mana yang ikut Kristus. Gak percaya? Ada seorang ibu marah ke anaknya. Seorang ibu marah ke anaknya, hukum Kristus bilang apa? Udah jelas. Tapi dia dipendam terus nih marahnya. Gak mau maafin anaknya nih. Dia ikut yang mana nih? Dia ikut self-righteousness teaching. Yang self-righteousness teaching artinya apa yang dia anggap benar menurut pikirannya sendiri. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Paulus, dia di masa dulu si Saulus ini melakukan itu. Yang mana ini? Kadang-kadang kita masih bingung. Gak tahu yang sampah, gak tahu mana yang baik. Tapi ada. Itu ada. Dari mana Pak Pendeta tahu? Gampang. Firman Tuhan hari ini masih bicara ke kita. Kalau itu udah gak ada di keluarga kita, berhenti nih firman Tuhan gak akan bicara ke kita. Dia bicara karena masih ada. Lanjut. Dia juga lalu kemudian menunjukkan ini yang sampah, ini yang benar. Di ayat 9 dikatakan, kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Itulah kebenaran yang benar. Itulah kebenaran yang sejati tadi. Itulah kebenaran yang dihidupi oleh Paulus, bukan Saulus. Saulus tadi kebenaran self-righteousness itu adalah kebenaran yang palsu, kebenaran yang sampah. Tapi yang dia tunjukin ini adalah kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran milik Kristus. Bentuknya seperti apa? Paulus katakan, kebenaran yang milik Kristus ini menghidupi kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan kepada Kristus. Wah, itu kejutan banget yang pertama tadi, statement yang pertama. Artinya apa? Artinya kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa memproduksi kebenaran ini sendiri. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kebenaran yang semacam ini nih, namanya saja milik Kristus. Bukan milik Paulus, bukan milik pendeta, bukan milik dunia. Hanya Kristus yang dapat memberikan. Dengan jelas firman Tuhan katakan, Allah yang menganugerahkan berdasarkan seseorang percaya pada Kristus. Terus gimana lagi Pak Pendeta? Kebenaran yang adalah milik Kristus. Dia hanya percaya kepada Kristus. Kebenaran yang seperti ini, yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya. Lihat nih di keluarga kita, di kelompok kecil kita. Kalau dia orang termaksud yang kita puji-puji, dia adalah sudah lahir baru segala macam. Dia tidak hanya mengandalkan Kristus. Dia mengandalkan yang lain-lain yang tadi sudah saya sebutkan. Kehebatan dirinya, kecantikannya, kepandaiannya. Orang seperti itu belum memiliki yang dibilang oleh Rasul Paulus kebenaran yang adalah milik Kristus itu. Yang berdasarkan kepercayaan kepada Kristus itu. Dan firman Tuhan menambahkan orang yang memiliki, yang diberkati Tuhan dengan kebenaran yang sejati ini. Kebenaran yang adalah milik Kristus. Beribadah karena roh Tuhan. Di ayat 3 dikatakan beribadah oleh roh Allah. Ayat 3 juga dikatakan mereka yang diberkati Tuhan dengan kebenaran sejati ini bermegah dalam Kristus Yesus. Ditambahkan lagi nih di ayat 3. Mereka yang memiliki kebenaran Kristus tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Mari kita renungkan. Kita lihat keluarga kita. Udah mirip-mirip atau masih jauh? Mari kita lihat tempat kita ber-care group misalkan. Sudah mirip-mirip dengan itu atau masih jauh? Kita renungkan nih. Saya tersinggung nih gara-gara satu orang care group nih mengatakan hal tentang saya yang saya percaya itu bukan saya. Dia memfitnah. Bahkan dia menyinggung perlakuan dia, menyinggung saya. Ini teman satu care group saya sendiri. Kebenaran Kristus
berdasarkan firman Tuhan mengajarkan kasih Kristus. Kita punya kebenaran sendiri nih orang-orang ini. Dia nggak mau memaafkan. Dibawa ke dalam hati. Setiap ada pertemuan care group rasanya kok aneh. Ini ya orang kok rasanya gimana gitu kalau dekat dia. Akhirnya dia nggak datang lagi ke care group itu. Kebenaran yang mana ini? Apakah kebenaran yang sejati yang sedang Paulus katakan, di mana kita menghidupi kebenaran sejati ini berdasarkan firman Tuhan, atau kebenaran-kebenaran lain ini yang kita tidak lagi berpegang pada firman Tuhan nih, yang kita tidak mau tahu Tuhan bilang apa nih, yang penting hatiku bilang apa, aku puas, yang mana? Dengan jelas firman Tuhan katakan, engkau anak Tuhan yang sudah diberi oleh Tuhan sukacita itu. Kebenaran yang sejati itu. Pekerjaan Kristus yaitu keselamatan sudah diberikan ke kalian. Iman kepada Kristus sudah diberikan kepada kalian. Maka kebenaran yang dia mau kita hidupi adalah kebenaran Kristus. Amin. Dan kita tahu kebenaran Kristus dari mana? Dari firman Tuhan. Yang hari ini juga sedang kita renungkan ini, nanti di altar keluarga kita renungkan bersama, di sekolah minggu dan care group kita renungkan kembali dari situ. Roh Kudus memberikan kepada kita secara mendalam nih yang namanya kebenaran Kristus. Roh Kudus tidak akan salah. Kalau sampai dia meleset, there is an enemy of the gospel in that environment. Kalau sampai kita nggak dapat apa yang Roh Kudus mau kita dapat, ada musuh-musuh Injil di sekitar kita yang mengganggu kita. Bentuknya kadang-kadang kita bingung, orang kayak begini kok musuh Injil. Ini orang yang saya sayangi kok musuh Injil. That's the fact. Kenyataannya memang seperti itu. Kadang-kadang justru orang-orang yang kita cintai, yang kita sayang ini. Supaya dia nanti kalau udah besar, dia nanti jadi orang yang kemudian membanggakan saya segala macam. Dia tidak mengikuti kebenaran yang sejati itu, sedikit-sedikit dia ikutin. Kebenaran yang palsu itu yang Rasul Paulus katakan sampah. It's okay. Is it? Anak-anak kita yang di luar kontrol, yang kadang-kadang main HP sampai jam 2 pagi, yang kadang-kadang tidak mengikuti kebenaran yang sejati, kebenaran Kristus seperti yang difirmankannya di firman Tuhan. It's okay. Saya berdoa supaya hal-hal seperti itu kita perhatikan dengan penuh. Kehidupan ini adalah tentang kebenaran yang sejati untuk anak-anak Tuhan. Bukan kebenaran yang abu-abu, bukan kebenaran yang semu. Nah sekarang Pak Pendeta, menurut nas kita, bagaimana sih caranya? Kelihatannya seperti apa Paulus melakukan ini? Nah kita lihat di ayat 7, saya ambil semua ini dari firman Allah yang hidup karena paling gampang untuk dicerna. Di firman Allah yang hidup, di situ Rasul Paulus mengatakan, semua yang dahulu saya junjung tinggi, merasa diri hebat, merasa yang paling benar, itu adalah aplikasinya untuk hari ini. Untuk zaman Paulus adalah mengikuti hukum Taurat adalah hebat. Mengikuti hukum Taurat adalah benar. Iya kan? Saya buang semua itu. Itu ayat 7. Dan yang tadinya saya mempercayakan diri saya sendiri karena saya mengikuti hukum Taurat. Itu Paulus pada waktu itu. Hari ini tadinya saya mempercayakan diri saya sendiri di dalam saya menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan kehendak saya. Dan saya anggap itu benar dan hanya saya yang paling benar di dalam menafsirkan firman Tuhan itu. Itu mirip-mirip dengan Paulus tadi itu. Mengatakan bahwa mempercayakan diri terhadap Taurat, bukan terhadap Yesus. Itu bisa dibenarkan pada saat dia masih Saulus. Itu juga kita alami. Yang firman Tuhan tunjukkan ke kita tadi ini adalah, pertama buang. Sekarang saya sudah buang, itu yang dikatakan Paulus. Yang kedua adalah percayakan diri dan berharap hanya kepada Kristus saja. Saya suka ini firman Allah yang hidup karena diulang-ulang. Contohnya di ayat 8 dan 9 ini diulang lagi. Rasul Paulus katakan, saya telah mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan menganggapnya sampah. Sama dengan ayat 7 tadi, sudah dia buang.
supaya saya dapat memiliki Kristus serta menjadi satu dengan Dia. Sama dengan yang ayat 7 tadi, yaitu mempercayakan diri dan hanya berharap pada Kristus. Diulang lagi nih firman Tuhan yang hidup. Di ayat yang ke-9 lebih dalam lagi. Saya tidak lagi menggantungkan keselamatan saya pada perbuatan baik atau ketaatan kepada hukum Allah. Melainkan kepada kepercayaan bahwa Kristus menyelamatkan saya. Jelas sekali apa yang sedang ditunjukkan oleh firman Tuhan ini. Mau kebenaran yang sejati? Buanglah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anggaplah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu adalah hal-hal lama. Buang semua. Anggap sampah. Jalan berpikir kita yang menganggap kita yang paling benar. Jalan berpikir kita yang melihat orang lain adalah tidak ada yang benar. Buang, itu tidak sesuai dengan Injil. Buang semua, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Itulah yang Tuhan kehendaki dilakukan oleh kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Semua. Dan firman Tuhan di sini menunjukkan Tuhan semakin memuliakan dirinya dengan orang-orangnya Tuhan yang diberkati dengan kebenaran sejati, yaitu kebenaran Kristus, dan menghidupi kebenaran Kristus itu. Apa itu artinya, Pak Pendeta? Kalau orang diberkati dengan kebenaran Kristus oleh Tuhan, dia tidak menghidupi kebenaran itu, dia tidak memuliakan Tuhan. Tapi kalau dia diberkati dengan kebenaran Kristus, itu Tuhan sudah dimuliakan. Dan dia, si orang-orangnya Tuhan ini, kita semua menghidupi kebenaran itu, Tuhan semakin dipermuliakan. Dan ditambahlah kemuliaan Tuhan ini oleh Tuhan yang bentuknya seperti di Filipi 3 ayat 11. Di situ dikatakan menurut terjemahan baru, supaya aku akhirnya, Rasul Paulus ini yang berkata, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tuhan berkatkan kepada Paulus kebangkitan dari antara orang mati karena Paulus menghidupi kebenaran Kristus tadi. Artinya Tuhan semakin dipermuliakan pada saat Paulus bangkit dari antara orang mati. Dan ditambah lagi di ayat 14. Di situ dikatakan kemenangan, yaitu saya akan bacakan di bahasa Indonesia sehari-hari. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan. Rasul Paulus yang berkata, yaitu hidup di surga. Tuhan menambahkan lagi kemuliaannya yang sudah luar biasa tadi. Ditambahkan lagi dengan kemuliaan Tuhan lagi, yaitu pada saat Tuhan memberkatkan surga kepada orang-orangnya, kepada kita semua. Kekuatan dan pikiran ilahi melihatnya, Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan semakin ditinggikan. Karena tadi orang-orang yang mengetahui kebenaran Kristus. Orang-orangnya diberkati oleh Tuhan. Kebenaran Kristus. Orang-orangnya diizinkan oleh Tuhan untuk menghidupi kebenaran Kristus. Yang terakhir, orang-orangnya Tuhan diberkati oleh Tuhan untuk diberikan kehidupan kekal dan masuk ke surga. Dan itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Keluarga kita. Enggak usah jauh-jauh, keluarga kita. Seberapa jauh kita diizinkan oleh Tuhan. Tadi 4 kemuliaan bagi Tuhan. Di mana kita memuliakan Tuhan. Di keluarga kita ini baik sekali di dalam altar keluarga mendiskusikan. Care group mendiskusikan ini. Seberapa jauh kita diizinkan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Di 4 tingkatan yang saya bicarakan tadi. Yang jelas tingkatan-tingkatan tertentu kita sudah memuliakan Tuhan. Termasuk kita sudah diberi oleh Tuhan si sukacita itu, si keselamatan itu, si kebenaran sejati yaitu Kristus sudah diberikan. Dan kita tahu juga firman Tuhan diberikan, itu semua kemuliaan Tuhan. Hanya sebegitukah? Masih ada lagi kah kita selalu akan mendoakan itu kepada Tuhan, dan doa kita yang dimaui oleh Alkitab adalah to the utmost,
Artinya adalah yang setinggi-tingginya yang Tuhan izinkan untuk kita berikan, kita berkatkan kepada Tuhan, itulah yang kita doakan dan kita akan hidupi melalui kekuatan Roh Kudus di dalam kita memuliakan Tuhan. Begitulah Bapak Ibu Saudara-saudari nas kita kali ini. Saya berdoa mudah-mudahan jelas. Saya udah ulangi beberapa poin dengan berbagai terjemahan dengan versinya masing-masing. Yang semuanya adalah firman Tuhan. Semuanya adalah Alkitab kita dipakai di Indonesia. Ada beberapa yang saya ambil contoh dipakai di luar negeri juga. Jadi kita tahu apa yang Tuhan mau. Pada saat kita melihat anak-anak kita melihat istri kita, suami kita di rumah, di altar keluarga. Saya kembali menyebutkan altar keluarga, altar keluarga, altar keluarga, altar keluarga. Karena pada saat itulah kita bisa melihat mereka dalam keadaan yang seperti ini. Kalau kita ketemu mereka di meja makan, mereka lagi main handphone, kita nggak bisa ngelihat. Dia memiliki kebenaran yang sejati atau kebenaran sampah tadi. Nggak bisa ngelihat. Jadi pada saat altar keluarga dipanggil untuk berdoa, bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ada yang membaca firman Tuhan, ada yang menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Di saat itulah kita bisa memperhatikan nih. Individu demi individu, anak kita sendiri, istri kita sendiri, suami kita sendiri. Seperti itu nas kita hari ini. Saya akan menutup dengan beberapa poin. Dan poin ini penting sekali. Meskipun kita tahu kita tidak bisa melakukan poin-poin ini di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan. Tapi penting untuk apa? Untuk kita bercermin. Firman Tuhan selalu dipakai untuk bercermin. Poin pertama adalah dari Filipi 3 ayat 3. Di situ dikatakan, padahal kitalah orang-orang yang sudah menerima sunat sejati. Yaitu orang-orang yang menyembah Allah dengan bimbingan roh Allah sendiri. Artinya orang-orang yang memiliki roh Allah. Artinya adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Kita menghidupi tadi di nas yang barusan kita renungkan tadi. Benarkah? Lihat dengan cermin. Sudah lahir barukah kita? Sesuai dengan yang dibilang di Filipi 3 ayat 3. Sudahkah kita menyembah Allah dengan bimbingan roh Allah sendiri? Atau masih ada hal-hal lain yang membuat kita melakukan penyembahan kita? Yang pertama. Yang kedua, dari ayat 9. Di situ dikatakan hubungan yang baik dengan Allah tidak lagi saya usahakan sendiri. Rasul Paulus yang mengatakan. Sekarang saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Karena saya percaya kepada Kristus. Jadi hubungan yang baik itu datangnya dari Allah. Berkali-kali Rasul Paulus katakan hubungan yang baik. Kalau pertama tadi adalah lahir baru. Kita melihat di cermin. Kita sudah lahir baru. Yaitu bagaimana kita tahu anak-anak kita sendiri, keluarga kita menghidupi kebenaran yang sejati tadi. Yang kedua adalah memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Akrabkah kita dengan Tuhan? Oh, itu kan kelihatan. Kalau anak kita kamarnya dikunci terus, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam, kagak kelihatan. Hubungan baik itu kagak kelihatan. Karena kita nggak tahu apa yang dibikin. Kalau istri kita atau suami kita sering keluar, jarang di rumah, terus si istri nanti ngurusin anak atau si suami yang ngurusin anak, istrinya keluar. Kagak kelihatan, hubungan baik itu kagak kelihatan. Kita nggak bisa lihat dan tidak akan bisa dibuktikan. Hubungan baik dengan Tuhan adalah yang kedua setelah lahir baru tadi. Dan itu kita bercermin nih, kita hidupi nih. Benar nggak nih saya punya hubungan baik dengan Tuhan? Benar nggak ini kalau Tuhan bilang jangan lakukan, saya tidak lakukan? Benar nggak kalau Tuhan bilang berkatalah jujur kepada istri kamu? Kepada anak-anak kamu kita lakukan. Itu artinya punya hubungan baik kalau kita lakukan sesuai dengan yang Tuhan bilang. Yang terakhir adalah dari ayat 12. Filipi 3 ayat 12 di situ dikatakan, saya hanya penggal untuk anak kalimat yang akan jadi poin ini. Untuk itulah ia sudah merebut saya. Ini Rasul Paulus mengatakan ia adalah Kristus. Sudah merebut dia, merebut Rasul Paulus. Dan menjadikan saya miliknya. Menjadikan Rasul Paulus milik Kristus. Menjadikan kita semua anak-anak Tuhan di TLCC yang sudah direbut oleh Kristus dari dunia milik
Kristus. Yang pertama lahir baru. Yang kedua memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang ketiga apakah kita dimiliki oleh Yesus. Kita bercermin. Dimiliki oleh Yesuskah kita? Atau kita dimiliki oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan dunia. Bahkan kadang-kadang kita dimiliki oleh anak kita sendiri. Kita nggak bisa ngatur anak kita sendiri. Takut dia marah seakan-akan dia memiliki kita. Siapa yang memiliki Anda? Di sini dikatakan menghidupi nas yang barusan kita bicarakan tadi. Menghidupi kebenaran Kristus, kebenaran sejati. Hanya kalau kita dimiliki oleh Yesus. Perwujudannya gimana? Di dalam kesehari-harian seperti apa Pak Pendeta? Saya akan menutup dengan ini. Filipi 3 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan selengkapnya nih. Firman Tuhan. Yang mana ini adalah di dalam kesehari-harian kita seperti apa bentuknya. Namun hal ini hendaknya diperhatikan Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Filipi. Sekarang hari ini berbicara kepada kita semua. Kita harus tetap hidup menurut peraturan yang sudah kita ikuti sampai saat ini. Peraturan itu yang dimaksud adalah firman Tuhan. Kita harus tetap hidup menurut firman Tuhan yang sudah kita ikuti sampai hari ini. Itu pertama. Bentuk perwujudannya seperti apa yang tadi kita bicarakan sebelumnya. Ikut firman Tuhan. Kedua adalah dari ayat yang ke-17. Saudara-saudara sekalian, ikutlah teladan saya. Kami sudah memberikan teladan yang benar, sebab itu perhatikanlah baik-baik orang-orang yang mengikuti teladan kami. Kita tahu yang dimaksud Rasul Paulus adalah Rasul Paulus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dia ngikutin Yesus, dia katakan kepada murid-murid yang lain, dia katakan kepada jemaat-jemaatnya, aku ikuti Yesus dan sekarang kamu ikutin aku. Iya kan? Kita orang tua ikutin Yesus, kita katakan kepada istri kita, kalau kita suami, dan kepada anak-anak kita, aku ikut Yesus, kamu sekarang ikut aku. Karena anak-anak itu belum bisa memikirkan bagaimana mengikut Yesus. Pertama, menuruti firman Tuhan. Kedua, meneladani Kristus. Yang firman Tuhan ini katakan, terwujudkan melalui kelakuan kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Berat gak? Pendeta aja kagak bisa bikin. Rasul Paulus aja kagak bisa bikin. Kita semua kagak bisa bikin. Kagak ada yang bisa bikin. Tapi jaminan yang tadi diberikan oleh firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memberikan semua itu. Sudah dia berikan di awal tadi bukan? Bukan cuma yang di awang-awang akan kita kejar. Bukan. Udah dia berikan. Keselamatan itu sudah dia berikan. Sukacita yang artinya buah Roh Kudus, yang segala macam buah Roh Kudus sudah dia berikan. Kebenaran yang sejati sudah dia berikan, iman itu sudah dia berikan. Roh Kuduslah yang sekarang memegang semua itu di dalam diri kita. Unleash it. Artinya, biarlah Roh Kudus itu berkarya. Biarlah Roh Kudus itu bekerja. Jangan kita jadi penghambatnya. Jangan kita jadi musuh Injil bagi diri kita sendiri. Atau bagi keluarga kita. Atau bagi kelompok kecil kita. Atau bahkan bagi lingkungan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan renungkan. Mari ambil beberapa waktu kita renungkan apa sih musuh Injil itu apa? Kenapa sih Paulus begitu kerasnya, begitu pedulinya memperingatkan tentang musuh-musuh Injil itu? Kenapa hari ini Tuhan masih menyampaikan firman yang seperti itu? Mari kita renungkan itu. Apakah mungkin musuh-musuh Injil itu ada di dalam rumah tangga kita sendiri? Mungkin gak itu? Di dalam sekolah anak kita mungkin gak itu?
Di tempat di mana anak-anak kita bersosialisasi. Di tempat di mana istri kita ikut arisan. Di tempat di mana si suami melakukan aktivitas rekreasi mereka. Mungkin gak itu musuh-musuh Injil ada di situ yang kita gak sadar. Mari kita renungkan itu dan bersyukurlah kita pada Tuhan. Tuhan mengingatkan, iya ada, itu musuh Injil itu ada. Hari ini masih ada, di rumah tangga juga masih ada. Bapa di surga, oh Bapa, sungguh Bapa, kasih-Mu begitu luar biasa Bapa. Engkau tunjukkan dengan berbagai macam cara, hari ini Engkau tambahkan cara itu Bapa. Melalui firman-Mu Engkau tunjukkan kepada kami Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau tidak ingin kami disesatkan. Engkau tidak ingin kami salah jalan. Engkau tidak ingin kami mengikuti hal-hal yang keliru, orang-orang yang tidak Engkau sukai. Oh terima kasih Bapak Engkau tunjukkan itu. Bapak kami mengakui bahwa pada hari ini bahkan mungkin di keluarga kami sendiri kami gak sadar, gak ngeh Bapak. Bahwa hal itu sedang terjadi. Terima kasih untuk firman-Mu ini Engkau tunjukkan. Bukan hanya Engkau tunjukkan hal itu sedang terjadi, Engkau juga beritahu bagaimana cara yang Engkau pergunakan supaya kami anak-anak-Mu melihat kepadamu kembali. Dari mengikuti yang menjerumuskan kembali kepadamu. Engkau tunjukkan caranya. Engkau berkatkan Roh Kudus-Mu kepada kami untuk kami mampu mengikuti cara-cara itu. Terima kasih Bapa. Bapa saat ini juga kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu Bapa untuk Engkau izinkan kami memikirkan orang-orang yang kami kasihi di sekeliling kami. Mungkin anak kami sendiri, mungkin suami kami atau istri kami sendiri, tetangga kami, teman kerja kami yang baik dengan kami. Biarkanlah kami memikirkan berapa di antara mereka yang masih belum memiliki kebenaran sejati, kebenaran Kristus itu Bapa, yaitu memiliki Yesus Kristus itu Bapa. Engkau berbicaralah Bapa, berilah nama-nama itu Bapa kepada kami. Orang-orang itu Bapa, berilah kepada kami sehingga kami tahu Engkau sedang memanggil kami untuk berbicara dengan orang-orang itu. Dan pada saat kami berbicara dengan teman kerja kami Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Saat kami berbicara kepada anak-anak kami tentang firman-Mu, tentang kebenaran sejati-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Urapi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari beberapa detik ini kita ambil waktu untuk mengingat nama-nama itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada siang hari ini. Siapa di keluarga kita? Siapa di tempat kerja kita, kita ingat. Kalau kita bisa memikirkan satu saja. Dan kita doakan bersama-sama. Satu saja. Dan kita tahu itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu saat Roh Kudus bekerja, Tuhan dipermuliakan, kita tahu itu. Terima kasih Bapak untuk satu nama ini Bapak yang Kau izinkan kami untuk memikirkan. Bapak kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu untuk kami sehingga kami Engkau mampukan untuk Engkau pakai untuk menjangkau satu nama ini. Kami juga mohon urapan dari Roh Kudus-Mu terhadap si nama ini Bapak. Sehingga Engkau buka hatinya. Sehingga mereka atau orang ini terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk berbicara dengan anak-anak-Mu. Berbicara dengan kami. Semua untuk kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Alex untuk firman-Nya. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan. Bagi Yesus semuanya. Tuhan juga. Tubuhku pun miliknya.
Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita tahu sepanjang hari di dalam kehidupan kita, kita selalu mempersembahkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan ibadah ini dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan asur kita akan maju ke depan untuk mempersiapkan. Sementara itu mari kita tundukkan kepala merenungkan yang terbaik apakah yang akan kita berikan pada Tuhan. Pada kesempatan ini maupun kesempatan di hari Minggu ini, nanti Tuhan akan berikan kita kesempatan itu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk melanjutkan ibadah kami. Kami memuliakan, memuji-muji nama-Mu Bapa. Termasuk melalui persembahan yang Kau izinkan untuk kami berikan. Kalau hari ini kami berikan yang terbaik bagi-Mu, Engkau pergunakan itu Bapa, Engkau berkati dan kuduskan itu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan kalau untuk gerejamu TLCC Bapa, Engkau pergunakan itu untuk misi-misi yang Kau percayakan kepada kami. Yang Kau letakkan di berbagai tempat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terjadilah itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Berkati semua ini dan berkati tangan-tangan yang Engkau panggil untuk memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memanjatkan doa syafaat untuk kemuliaan Tuhan. Bapak terima kasih Bapak untuk Engkau Bapak. Untuk kebenaran yang sejati itu untuk putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Engkau izinkan kami untuk memuliakan-Mu terus menerus setiap saat di dalam kehidupan kami Bapak. Kami bersyukur untuk itu Bapak. Kalau saat ini kami melanjutkan ibadah kami ingin menyampaikan kepadamu sukacita kami Bapa akan berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami pribadi, rumah tangga kami, kelompok kecil kami, tempat kerja kami. Oh Bapa, terimalah itu sukacita sebagai persembahan kami kepadamu. Kuduskanlah, sucikanlah, buatlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dan kalau pada saat ini kami juga persembahkan pergumulan kami Bapa. Baik itu karena sakit penyakit, baik itu karena kekurangan fisik, ekonomi finansial, usaha. Kami persembahkan kepadamu Bapa. Kami mohon Engkau melawat, Engkau melihat dan ikut campur di dalam pergumulan hidup anak-anak-Mu ini Bapa di surga. Dan dengan kekuatan doa yang datangnya daripadamu, kami semua memohon Engkau mengubah itu menjadi kemuliaan bagimu Bapa di surga. Sehingga semua orang boleh melihat betapa siapa Engkau Bapa di surga. Dengan mujizat-Mu merubah pergumulan, sakit penyakit, kekurangan menjadi kemuliaan bagimu Bapa. Bapa secara khusus hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita. Beberapa Bapa yang sedang bergumul. Salah satunya yang saat ini sedang di dalam keadaan koma Bapa. Salah satu anggota care group-Mu di dalam gerejamu. Engkau lawat Pak Rizal dan keluarganya.
Bu Mariska beserta anak-anak. Bapak, Engkau juga lawat Bapak kakak dari Ibu Astri yang sedang dalam proses penyembuhan. Engkau lawat juga. Engkau lawat juga Pak Bravely dengan pergumulan kesehatan beliau. Engkau lawat teman-teman kami di keluarga, Pak Sam, Bu Evi, Daniel, bahkan Nathan dan Mikael yang sekarang sedang dalam proses penyembuhan. Bapak, Engkau lawat mereka. Beri mereka kesembuhan sehingga kemuliaan-Mu Bapak, kemuliaan-Mu lah yang dilihat oleh seluruh dunia. Bapak, secara khusus kami juga mendoakan pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan di gereja-Mu TLCC ini Bapak. Dari pelayanan-pelayanan care group, ke pelayanan-pelayanan sekolah minggu, pelayanan-pelayanan kelompok kecil, pelayanan-pelayanan musik, pelayanan-pelayanan lain yang Kau percayakan di gereja kami. Juga pelayanan-pelayanan Injil yang Kau percayakan, baik ke Pulau Bangka, ke Lubuk Linggau, dan nanti ke Pontianak, bahkan beberapa tempat lagi. Pelayanan-pelayanan lain di mana Engkau izinkan kami untuk menjangkau calon-calon hamba-Mu. Baik itu dengan beasiswa, baik itu dengan mentoring Bapak. Bapak, Engkau berkati semua itu, Engkau urapi semua itu Bapak untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk negara di mana Engkau izinkan kami untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Negara yang kami cintai, Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Engkau berkati Bapak negara ini. Orang-orang yang Engkau panggil untuk memimpinnya. Dari jajaran yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling bawah. Beri mereka hikmat Bapa. Biarlah mereka memuliakan nama-Mu melalui mereka melakukan apa yang Engkau bimbingkan kepada mereka untuk mereka lakukan. Juga termasuk kami mendoakan Hotel Aviari ini Bapa. Engkau izinkan kami untuk memuji-muji nama-Mu. Berkati yang terlibat di dalamnya steward. Staffnya Engkau berkati. Tamu-tamunya Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Kalau kami nanti akan melanjutkan aktivitas kami Bapa, jauhkan kami dari segala yang jahat. Lindungi kami, bawa kami ke tempat-tempat tujuan kami, ke orang-orang yang kami cintai. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Engkau lanjutkanlah aktivitasmu pada hari ini. Mengetahui bahwa Tuhan kita Allah Bapa di surga sudah memberikan kita semua. Termasuk kebenaran sejati itu. Termasuk buah-buah Roh Kudus itu. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Roh Kudusnya menggandeng tangan kita. Mencengkeram hati kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan haleluya, amin. Amin. Sebelum kita duduk, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Ibadah kita sudah selesai, nanti akan ada penutupan. Silakan duduk. Tanggal 30 kita akan ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus itu. Jauh-jauh hari sudah kita persiapkan. Mari kita persiapkan bahwa kebenaran sejati itu, kebenaran Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus menghidupi kita, menghidupi keluarga kita, menghidupi kelompok-kelompok kecil kita. Kita persiapkan itu untuk menghadapi perjamuan kudus nanti. Dan juga kita tahu akan ada beberapa hal penting yang akan kita lakukan di dalam kehidupan bergereja di gereja Tuhan TLCC ini. Termasuk Natal akan datang. Panitianya sudah ada. Kegiatannya sudah dirancang. Tinggal kita nanti bagaimana. Tepuk tangan dulu untuk panitia Natal yang bekerja luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Kita doakan Kak Danar dan Kak Ima. Juga sekolah minggu akan ada retreat. Mereka yang mau ikut, pengajar-pengajar ya, volunteer silakan menghubungi Ibu Ruth. Yang paling mudah hubungi Ibu Ruth. Dan juga ada beberapa aktivitas lain di samping retreat. Kita terus pasang telinga dan mata kita untuk lihat sosial media kita. Terima kasih Bu Astri. Kita pasang.
mata dan telinga kita. Oke? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan, untuk TLCC kita. Jangan lupa care group, menanti kita care group dan sekolah minggu. Kita kedatangan tamu nih. Namanya Ibu Kenny Christine. Ibu Kenny Christine. Ibu atau bukan? Bukan ibu nih kayaknya. Kenny Christine. Oke, alright. Kita kasih tepuk tangan untuk Kenny Christine. Welcome, selamat datang di Gereja Tuhan TLCC ini. Kita menunggu kedatangan selanjutnya. Membawa teman-teman baru. Juga teman-teman lain yang punya teman-teman baru. Atau teman-teman lain yang bisa kita ajak datang ke rumah Tuhan di TLCC ini. Mari kita bawa rame-rame untuk kemuliaan Tuhan. Silakan tim worship kita. God bless you all. God bless. Amin. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.